Abang DJ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Kembali lagi pada podcast Ambiar Ajansana Mahasiswa Bicara Tanpa Bayar. Dengan saya di sini Ahmad Yuda Pratama Wijaya akan membawakan sebuah tema tentang perkuliahan politeknik di mata siswa SMK dan SMA. Kali ini saya akan memanggilkan dua narasumber dengan dua latar belakang yang berbeda. Yaitu yang pertama akan berasal dari latar belakang SMK dari teman lama saya yang bernama Sidik Nur Hidayanto. Kemudian yang kedua dari latar belakang SMA yaitu teman saya yang bernama Joko Purwanto. Selanjutnya marilah kita panggilkan dua narasumber kita yaitu Sidik dan Joko Purwanto. Apa kabar rekan-rekan? Baik sekali Mas Yuda. Selamat malam juga. Silakan duduk. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih juga untuk minumannya kali ini. Terima kasih kepada teman saya yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini yang akan membahas tema sekali lagi tema kita pada malam hari ini yaitu perkuliahan politeknik di mata siswa SMA dan SMK. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Of course, baik sekali. Di tengah perkuliahan yang sangat sibuk ini, kita masih harus bisa meluangkan waktu untuk mengimprove skill yang ada di dalam diri kita. Apalagi kita sudah mulai sibuk organisasi, habis bengkel juga, tapi nggak apa-apa. Ini namanya hidup di dunia perkuliahan. Oke, rekan-rekan semua. Ini kan kalian itu kan sudah memasuki masa perkuliahan ya. Apa sih yang kalian rasakan perbedaan antara masih duduk di sekolah tingkat menengah atas SMA atau SMK itu dengan sekarang berkuliahan? Mungkin Sidik bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kalau kebetulan, sebelumnya perkenalkan dulu, ada istilah tak kenal maka kenalan dulu, asik. Siap. Jadi perkenalkan, nama saya Sidik Nur Hidayanto. Kebetulan saya berlatar belakang dari sekolah menengah kejuruan sebelum masuk di Polines ini. Jadi mungkin kesan pertama saya saat menjalani perkuliahan di Polines tidak jauh berbeda dari apa yang saya rasakan sewaktu SMK. Dari atmosfer mungkin masih sangat sama persis dengan sekolah menengah kejuruan yang saya jalani dulu. Mungkin dari segi teori, segi praktek yang masih dasar-dasar itu masih sangat mungkin bisa dikatakan masih sama. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Joko itu kan dari SMK ya latar belakangnya. SMA. Oh SMA, sorry Mas, SMA. Nah dari SMA itu pasti kalau masuk ke perkuliahan politeknik kan tentu beda. Itu apa yang dirasakan oleh Mas Joko itu? Gini ya, izin menjawab. Sebelumnya benar yang dikatakan Sidik, tak kenal maka tak sayang. Saya Joko Purwanto dan saya berlatar belakang dari SMA, sekolah menengah atas jurusan IPA. Yang saya rasain atau first impression kuliah di Politeknik, kaget aja gitu. Dengan teman-teman yang dari SMK sudah memiliki keterampilan di bidang tersebut, sudah memiliki soft skill, hard skill, dan kita yang dari SMA merasa insecure. Dan kita cuma pelajaran-pelajaran dasar, belum masuk ke kejuruannya, ke jurusannya. Jadi kaget aja dan harapan saya mungkin kedepannya teman-teman SMK bisa membantu yang dari SMA dan yang dari SMA juga bisa mengikuti dengan baik. Oh, terima kasih Mas Joko. Teman-teman sebelumnya kan politeknik itu maaf ya teman-teman politeknik. Sebenarnya politeknik itu pasti kan di mata kalian semua itu para siswa-siswa SMA SMK berpikirannya pasti berbeda. Kalau SMA pasti semua itu pasti mengincar universitas favorit terlebih dahulu. Nah sekarang kita akan meminta tanggapan dari teman-temanku kedua ini. Apa sih tanggapannya di mata kalian bahwa politeknik itu sebagai buangan dari universitas-universitas baik gitu lah. Mungkin Mas Joko terlebih dahulu, Mas Joko. Saya kurang setuju sih dengan statement politeknik buangan dari universitas. Ya mungkin
banyak orang yang menjadikan Polines ini terutama menjadi pilihan kedua atau cadangan dari universitas pilihan utama. Tapi saya sendiri pun langsung mendaftar, kan sebelumnya saya lewat jalur SNMPTN, yaitu jalur pertama kali yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi, dan saya langsung mendaftarkan di Politeknik Negeri Semarang ini tanpa ragu pun. Ya mungkin karena saya sadar diri aja dengan peringkat sekolah SMA saya, tapi emang kebanyakan tujuan anak SMA ya di universitas. Soalnya kalau politeknik itu lebih condong ke SMK, tapi ya tidak apa-apa, semua juga sama saja, kembali ke pribadi masing-masing. Luar biasa Mas Joko. Kalau untuk Mas Sidik, politeknik itu kan sama-sama pendidikan vokasi. Iya sekali. Lalu apa tanggapan Anda ketika Anda itu masuk politeknik, tapi kayak tadi ada argumen-argumen atau statement-statement bahwa politeknik itu hasil titik terakhir dari perjuangan mereka-mereka yang tidak diterima di universitas? Oke, baik, terima kasih. Saya sependapat dengan Mas Joko. Jadi mungkin gini ya, sebenarnya itu sama saja, maupun jenjang akademis, jenjang vokasi, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apabila kita ingin fokus ke ranah yang mungkin lebih ke akademis, kita bisa memilih ke pendidikan universitas. Tapi seandainya kita ingin lebih fokus terhadap suatu ilmu yang bersifat terapan, terus profesi, itu mungkin kita dapat memilih jenjang pendidikan vokasi. Terlebih bagi saya sendiri, yaitu siswa dari sekolah menengah kejuruan yang notabene atau latar belakangnya itu sama-sama jenjang vokasi, itu mungkin sangat cocok dan sangat relevan untuk saya melanjutkan studi lanjut saya ke politeknik. Semisal apa yang saya dapat di SMK itu dapat sejalan dan linear dengan apa yang diajarkan di politeknik ini. Itu sekiranya. Oke, terima kasih Mas Sidik. Rekan-rekan sebelumnya boleh diminum dulu rekan-rekan, kita podcast santai saja. Terima kasih banyak loh Mas Yuda, jadi gak enak. Enggak nyangkut di tenggak. Gua tiga. Enggak nyangkut. Menyegarkan, enggak nyangkut di tenggorokan. Coba. Ini tidak di-endorse ya teman-teman. Kebetulan adanya ini. Kalau mau endorse masuk aja. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Di dunia politeknik itu kan tentu sistem pembelajarannya berbeda kawan-kawan dibandingkan dengan universitas yang boleh mengambil SKS sesuai keinginan kita sendiri. Di politeknik itu yang perlu teman-teman ketahui mungkin sedikit cerita, politeknik itu menggunakan sistem pembelajaran paket teman-teman. Jadi kita tidak bisa tiap jam, tiap menit itu bisa pulang seenaknya sendiri karena kita menggunakan sistem paket. Karena sistem paket itu juga tidak jauh berbeda dengan persekolahan di SMA atau SMK. Coba kita tanya ke teman-teman kita, bagaimana pendapat kalian setelah masuk ke dunia perkuliahan, ternyata sistem pembelajarannya itu berbeda dengan universitas yang mungkin sudah dibayangkan sejak SMA SMK. Mulai Mas Sidik mungkin ya. Oke, untuk menanggapi mungkin sistem yang berlaku, sistem pelajaran yang berlaku di Politeknik Negeri Semarang ini. Jadi mungkin ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya sistem blok ini ya Mas. Jadi kalau misal kita memakai sistem blok ini, saya sebagai mahasiswa merasa lebih lebih dimudahkan. Jadi lebih kan di sistem blok ini SKS kita dipilihkan, terus waktu juga diberi kepastian. Jadi saya lebih tertata dan lebih mudah untuk menjalani dibandingkan seadanya seperti universitas lain yang kita harus menentukan SKS kita sendiri. Mungkin dengan kita menentukan sendiri, kita bisa jadi kita dapat lulus tepat waktu, ataupun kalau kita tidak dapat mengatur dengan baik, kita akan mengolor waktu kelulusan kita. Beda halnya dengan sistem paket yang ada di Politeknik.
Jadi kita semua bisa lulus dengan tepat waktu, dan seandainya misal ada kemoloran itu diberikan waktu toleransi yang juga diatur oleh Politeknik itu sendiri. Jadi mungkin kalau dihubungkan dengan relevansinya dari sekolah sebelumnya yaitu SMK, mungkin tidak jauh berbeda. Jadi saya mudah beradaptasi dengan sistem pelajaran yang ada di Politeknik itu sendiri. Gitu. Kalau untuk Mas Joko, bagaimana Mas Joko? Ya, saya setuju dengan tanggapan Mas Sidik. Mahasiswa merasa dimudahkan ya, karena dengan sistem paket ini tidak usah susah-susah untuk mengatur SKS yang diambil, juga tidak susah untuk mengatur waktu buat kuliah. Nah, kita manajemen waktunya lebih gampang di Politeknik ini. Dan perbedaan pembelajaran yang lainnya adalah sistem kelasnya. Jika di universitas biasanya kelasnya itu satu kelas diisi 50 bahkan sampai 80 mahasiswa. Sedangkan di Politeknik ini cuma nggak ada setengahnya, 26 siswa itu sudah mentok ya, sudah pol. Jadi lebih enak aja, lebih simpel, pembelajarannya lebih masuk aja. Ya begitu menurut saya. Ya, izin menambahkan dari Mas Joko. Jadi mungkin kalau dampak negatifnya ya, mungkin dari segi positif juga ada. Dari segi negatifnya pun mungkin kita kurang fleksibel kalau dengan sistem paket seperti ini. Jadi kan kita jam masuk ditentukan, jam pulang ditentukan, sehingga kita kurang untuk melatih manajemen waktu diri kita sendiri itu kurang, karena manajemen waktunya ditentukan oleh kampus. Bilangnya begitu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu di dalam perkuliahan pasti kan kalian itu kan dari SMA, SMK atau sekolah sebelumnya pasti agak ada yang hal berbeda. Permasalahan atau kesusahan apa yang kalian berdua itu alami ketika setelah masuk kuliah? Oh ternyata kok kuliah kayak gini, ternyata saya harus terlalu jauh ketinggalan atau dan lain-lain. Mungkin apa Mas Joko? Ya itu benar yang dikatakan Mas Yuda. Mungkin anak SMA di Politeknik ini terlalu jauh ketinggalannya. Ya karena mungkin pembelajaran di SMA sama di perkuliahan itu berbeda. Juga di Politeknik ini lebih banyak prakteknya ya. Betul. Nah itu juga menjadi satu hambatan, ya bukan hambatan sih, tantangan untuk kita yang dari SMA untuk bisa mengejar lebih cepat, mengejar ketertinggalan dari anak-anak SMK. Ya intinya buat anak SMA harus tetap lanjut dan tetap mengejar terus, tetap belajar. Kalau untuk Mas Sidik, ini kan dari SMK, mungkin hampir sama ya dengan di Politeknik itu. Tapi tetap ada kesulitan atau tidak ini Mas Sidik? Kalau mungkin untuk kesulitan sendiri mungkin belum saya temukan ya. Karena mungkin materi-materi ketika semester 1 ini masih materi-materi dasar yang mungkin sudah pernah diajarkan di SMK. Mungkin nggak tahu kalau semester kedepannya bakal seperti apa. Kurang lebihnya saya belum ada gambaran. Sejauh ini masih aman-aman aja. Selanjutnya teman-teman itu kan apa itu? Kalian kuliah itu kan pasti ada rasa ingin sambil kerja ya teman-teman. Nah, itu kan kalau kita tidak sesuaikan sistem pembelajaran kita tadi paket, tidak seperti universitas. Jadi kita jamnya itu juga sudah ditentukan dari institusi sekolahan atau universitas kita Politeknik. Nah itu bagaimana kalau teman-teman dengan tidak bisanya sambil kerja tersebut, tapi ingin kerja, itu teman-teman gimana? Sidik dulu mungkin. Kalau itu mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Kalau kebetulan saya sendiri juga kuliah juga sambil bekerja. Jadi saya mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh seseorang. Jadi di sela-sela jam saya kuliah itu saya dituntut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan saya. Jadi gini, manajemen waktu yang saya gunakan ketika misal kuliah kan saat ini kita ada di shift sore. Shift sore berangkat jam 2 sampai dengan jam 9. Itu manajemennya gini, misal di perkuliahan ada tugas,
tugas itu saya selesaikan di malam itu juga. Kalau misal udah selesai ya besok paginya itu bisa saya buat waktunya bisa saya buat alokasikan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pekerjaan. Begitu seterusnya. Kalau misal di malam itu tugasnya belum selesai ya saya selesaikan di pagi harinya. Kemudian untuk tugas pekerjaan mungkin bisa saya toleransi agak mundur. Begitu. Jadi teman-teman politeknik masih tetap bisa bekerja, tidak usah kecewa. Oke. Kalau untuk Mas Joko, apakah ini memang tidak ingin kerja atau sangat beruntung masuk politeknik karena paket jadi bisa alasan kenapa tidak bekerja? Maaf ya sebelumnya Mas Yuda. Saya juga berjualan di online shop, berjualan game, top up game, entah itu game ya, semua game. Kalian bisa buka di Instagram @sjpstore_20. Oke. Nah itu saya berjualan peralatan komunikasi atau handphone juga. Nah juga tentang top up game. Nah sebelumnya itu jika ingin bekerja dengan sama manajemen waktunya itu tergantung diri masing-masing. Malah justru kita yang sudah pakai tang ini bisa mengatur waktu dengan enak. Kan kita kuliah ada 2 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai jam 2. Nah, sesi selanjutnya dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nah, misal kita dapat sesi pagi, kita bisa menggunakan sore hari atau malam hari untuk mencari part time. Nah, jika kita dapat waktu siang sampai sore untuk siang sampai malam untuk kuliah, nah pagi hari itu bisa buat part time. Di samping tugas itu tergantung manajemen dari kita tersendiri. Oke, jadi anak-anak yang sudah masuk politeknik, teman-temanku semua jangan kecewa, oke? Masih banyak jalan untuk bekerja, mencari uang, membantu orang tua. Oke, untuk yang terakhir kawan-kawan, boleh mungkin sepatah dua patah untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang belum masuk dunia perkuliahan tapi ingin masuk dunia perkuliahan, terutama untuk yang masuk ingin ke politeknik, biar tidak berkecil hati kalau politeknik itu nanti untuk hal pilihan terakhir setelah tidak masuk universitas. Kalau bisa teman-teman harus membangun motivasi teman-temanku semua untuk masuk ke Polines atau politeknik manapun itu. Mungkin dari Joko. Ya, untuk adik-adik yang terutama yang tingkat akhir SMA SMK, kalian jangan ragu ya untuk masuk Polines ini. Karena Polines ini pembelajarannya sangat mengayomi dan sangat membantu untuk mahasiswa, untuk kita-kita yang belum paham. Nah, teman-temannya juga asik-asik, senioritas di sini nggak ada ya. Kalian mantap aja langsung pilih Polines, jangan jadikan Polines pilihan kedua. Soalnya Polines ini akreditasinya A loh. Akreditasi jurusan juga A semua, jangan ragu. Mungkin Mas Sidik. Oke, saya izin menambahkan, jadi betul kata Mas Joko, jangan ragu untuk masuk ke jenjang pendidikan dunia vokasi, utamanya di Politeknik itu sendiri. Karena di Politeknik itu kita diajarkan untuk melatih manajemen waktu, terus kita dilatih untuk disiplin karena jam kuliahnya yang ditentukan. Itu semua akan membekali diri kita ke depannya untuk siap terjun di dunia kerja. Seperti yang kita ketahui sendiri kan, kayak Jepang, Jerman itu kan maju di bidang pendidikan vokasinya ya. Betul itu sekali. Mereka bisa maju, bisa mengungguli negara-negara yang seperti kita ini yang masih berkembang. Itu sangat luar biasa. Jadi pada intinya apapun pilihan pendidikan teman-teman sekalian itu disesuaikan dengan minat yang ada di dalam diri. Jadi kalau kita menjalani sesuatu itu dengan niat yang ada di dalam diri, dengan rasa ingin menjalani sesuatu itu, maka kita akan menjalaninya dengan ringan tanpa beban. Mungkin itu. Izin menambahkan, nanti juga di saat bekerja yang dicari di lapangan itu kebanyakan yang dari vokasi. Betul, betul. Karena kita sudah terlatih, entah itu skill, entah itu mental, entah itu apapun dari Polines ini, dari Politeknik ini untuk mempersiapkan kita bekerja di industri atau
di bidang manapun ke depannya. Intinya jangan ragu untuk pilih politeknik, terutama Polines. Oh, betul sekali, menambahkan saran lagi kepada Silakan boleh Mas. mungkin kepada pemerintah ya, itu tolong diperbaiki sistem pendidikannya. Jadi kita bisa mengadopsi sistem pendidikan yang ada di kedua negara maju tadi, yaitu Jepang dan Jerman. Jadi untuk informasi saja, di sana itu pendidikan vokasi itu udah diarahkan dari semenjak sekolah menengah pertama. Jadi saat SMP, siswa-siswa yang akan ingin terjun di dunia vokasi itu sudah diarahkan, yang ingin lanjut ke dunia akademis juga sudah dibagi kelas. Jadi saat kita sejak dini itu sudah difokuskan untuk melanjutkan apakah ke vokasi, apa ingin fokus ke akademis begitu. Jadi saat kita di politeknik mungkin akan lebih lebih efektif. Misal materi yang diberikan di SMP dan SMA itu adalah materi-materi yang tentang ilmu terapan. Jadi saat kita di politeknik itu waktunya tidak terbuang sia-sia untuk mengulang materi-materi yang terulang kembali. Selain itu, kalau terjadi seperti itu kan terjadi overlapping atau tumpang tindih. Itu kan mungkin sangat tidak efektif bagi siswa, bagi pelajar maupun mahasiswa. Jadi kita dapat mengadopsi sistem itu lebih terarah sejak dini, apakah ingin ke vokasi atau ke akademis. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih kepada dua rekan saya yang memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu yang satu dari SMK, yang satu dari SMA. Materi yang kita bahas malam ini memang sangat seru dan sangat panjang yang akan dibahas pastinya ya teman-teman. Karena membahas perkuliahan itu tidak ada habisnya teman-teman. Oke, pesan buat saya untuk semua penonton yang setia menonton podcast Ambiar, jangan lupa di subscribe, like, komen teman-teman semua. Mungkin episode selanjutnya kita bisa mendatangkan narasumber dengan cerita-cerita yang lebih seru. Terima kasih buat kedua teman saya, Sidik dan Joko. Terima kasih. Sekian podcast Ambiar. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.